Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, kesehatan, dan pertama adalah karunia iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Jadi seeking knowledge, mencari pengetahuan, tidak saja menjadi bekal buat kita, tapi juga menambah keimanan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang karena beliaulah kita bisa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Islam, sehingga kita senantiasa berterima kasih dengan mengirim salam kepada beliau di dalam sholat kita, di dalam segala tindakan yang kita lakukan, insya Allah. Tanpa memperpanjang lebar, kita kehadiran Ustaz Kholis ini, alhamdulillah beliau ini tidak asing lagi buat kita, dan sudah lama Ustaz saya ini nggak pernah mendengar dari Ustaz Kholis ini. Jadi sebelum saya ini saya minta barang 10 menit begitu untuk sekedar berbagi pengetahuan kepada kita. Nerasi hati itu membasahi kekeringan jiwa, begitu kira-kira. Dan insya Allah akan ilmu itu kalau kita sebarkan bermanfaat bagi orang, dan setiap tindakan dari kebaikan yang dari ilmu tersebut insya Allah akan senantiasa melahirkan kebaikan yang lain, betapapun kecilnya ilmu tersebut. Tanpa mengurangi waktu yang lebih lama, saya persilahkan kepada Pak Kholis untuk berbagi kepada kami semua. Terima kasih Pak. Takbir. Mohon maaf ini saya di sini Cak. Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habibullah. Wassalatu wassalamu alaika ya man arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Tadi saya sudah nolak Pak Lukas, Pak Hamim juga saya tolak, cuma ngotot gitu. Ya Allah, sejak 2 minggu yang lalu saya ngerti ada ngaji Al-Hikam. Saya sudah niat untuk datang, dan tapi ada bisikan itu, wah nanti jadi saya dialog sama sendiri, nanti kalau kamu datang nanti pasti disuruh ngomong. Akhirnya Benar. itu to some degree Sorry. my ego is taking credit for that, so saya nggak mau datang. Di 2 minggu lalu saya bilang saya udah mau datang, cuma akhirnya oke, saya nggak mau datang. Sampai akhirnya kemarin Pak Lukas silaturahmi, terus kasih tahu lagi, udah Bismillah saya datang, dan saya nggak mau ngomong. Tapi akhirnya kondisinya seperti ini, ya insya Allah mudah-mudahan. Saya yakin niat kita semuanya di sini baik. Niat kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apa di sini? Seharusnya yang memberikan apa sebelum Ustaz Yahya siapa ini? Nah, ini baru pertama Pak kali. Holis. Kayaknya harus seterusnya dibikin begini. Mulai minggu ini Pak Holis. Amin. Dua maktub film maktub. Maktub. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal alimu huwal amil. Mereka yang disebut alim adalah mereka yang ambil, mengamalkan ilmunya. Maka dari itu salah satu sisi riskan dari menuntut ilmu adalah kewajiban kita untuk mengamalkannya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan. Ilmu yang bukan kita gunakan untuk berdebat, bukan kita gunakan untuk menyalahkan orang, bukan kita gunakan untuk memposisikan kita lebih tahu dari orang lain, dan itu adalah jebakan-jebakan yang setan sudah siap untuk memasangnya setiap kita menuntut ilmu, dan itu yang seharusnya kita waspadai. Saya terenyuh ketika saya mengetahui mbok penjual sayur di kampung saya itu hanya mengambil untung 25-50 rupiah per item yang dia jual keliling kampung. Kalau saya ke pasar sendiri itu ya paling lebih murah 50 rupiah lah dari itu. Tapi setiap loh, kok hari Selasa enggak keliling, Bok? Ya hari Selasa kan waktunya ngaji, Pak. Jadi hari Selasa memang ada pengajian khusus untuk ibu-ibu. Dan di hari Selasa itu memang pengajian yang disampaikan itu. Jadi kalau hari Selasa itu pengajian ibu yang disampaikan sama Pak Kiai itu bagaimana seharusnya seorang istri berakhlak terhadap suaminya. Dan kalau malam Kamis pengajian Bapak itu yang disampaikan Pak Kiai bagaimana seorang suami berakhlak terhadap istrinya dan keluarganya. Masya Allah. Saya ingat pada malam Kamis Pak Kiai cerita kemarin itu ada yang sowan ke saya, kaget. Kagetnya pada hari Selasa setelah selesai ngaji, istri saya itu ketika saya buka pintu langsung saya dipeluknya sama istri saya. Akhirnya saya suaminya itu sowan tanya. Akhirnya dikasih tahu sama Pak Kiai, memang hari Selasa yang lalu itu saya pesan sama ibu-ibu, nanti kalau pulang assalamualaikum. Ada orang di rumah atau tidak ada orang di rumah tetap assalamualaikum. Karena mesti ada yang mendiami rumah itu. Kalau yang buka pintu itu adalah suami, langsung dipeluk dan dicium. Simpel sekali ajaran Pak Kiai ini, dan dipraktekkan sama salah satu istri ini yang suaminya itu ngadu ke Pak Kiai. Itu ilmu yang sangat simpel tapi dipraktekkan sama ibu ini. Masya Allah. Bangunan suatu negara bagus tidaknya, kokoh tidaknya, jujur tidaknya, itu berawal dari keluarga. Keluarga, orang tua, suami istri, bapak ibu. Apalagi saat sekarang ini kita sudah tidak banyak yang bisa kita harapkan untuk kita bersandar kepada pendidikan luar. Saya ingat cerita Ustadz Hamim kemarin. Waduh, tidak ada lagi say thank you dan please
di sekolah ini sekolah muslim. Keluarga, lagi-lagi keluarga. Bagaimana saya sendiri, mudah-mudahan saya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nur. Jadi saya bilang sama diri saya sendiri, Nur Khalis, permasalahan kamu itu baru akan selesai. Studi kamu, apapun dari kamu, kalau mulai sekarang kamu betul-betul menunjukkan, mempraktekkan bahwa kamu itu sayang sama istri kamu, itu yang buat saya sampai sekarang ini adalah tantangan besar saya. Saya ingat juga saya jadi rutin untuk mengikuti halamannya Pak Mario Teguh. Salah satu yang pernah saya dengarkan keluhan dari seseorang, Pak Mario, saya itu ngerti kalau mengucapkan sayang sama istri itu bagus dan akan menghidupkan suasana rumah tangga yang lebih harmonis, lebih enak. Tapi saya kok sulit sekali, saya tuh nggak bisa mengucapkan sayang sama istri, saya nggak bisa. Bagaimana? Apakah ada cara lain? Lalu Pak Mario itu gitu menjawab, Bapak yakin kalau mengucapkan sayang sama istri itu adalah baik? Iya, ya udah lakukan. Tidak ada cara lain. Maksudnya Pak Mario itu tidak memberikan alternatif lain, tetapi ya sudah harus kamu lakukan. Itu awal. Secara hierarki dalam agama Islam, istri harus patuh sama suami. Ketika seorang wanita itu masih belum menikah, dia patuhnya kepada orang tua. Tetapi ketika sudah menikah, hierarkinya dia harus patuh sama suami. Ketika ada skala prioritas antara suami dan orang tua, ya dia harus ikut suami. Beda dengan suami. Suami ketika sudah menikah pun masih harus taat sama orang tua. Nah, karena suami yang sebagai pemimpin, maka nasib satu keluarga, bahkan nasib satu negara itu sangat bergantung pada suami-suami sama para bapak-bapak. Maka dari itu sesungguhnya nasihat ini buat saya. Pertama buat saya, dan kalau memang ada yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anaknya. Dan aku adalah contoh, aku adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Maka dari itu, bismillahirrahmanirrahim. Mari, apapun yang kita jalankan, jauh-jauh yang tinggal di mana pagi-pagi seperti ini, Masya Allah, tadi sebelum subuh saya sempat ikut Pak Lukas untuk menjemput Ustaz Yahya. Dalam mobil itu saya ingat salah satu bait yang ada di Maulid Tibai. Setiap fajar sebelum subuh itu, Allah yanzilu ila sama'id dunia, turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Kita nggak bisa memahami lebih jauh bagaimana turunnya Allah, tetapi dalam kitab tersebut dijelaskan Allah turun ke langit dunia dan Allah bilang, hal min mustaghfirin, apakah ada saat itu yang sedang beristighfar, maka akan aku ampuni. Apakah ada saat itu ya orang yang meminta sesuatu, maka akan aku ijabah. Waktu sebelum subuh, waktu yang sangat-sangat spesial, apalagi kalau kita bisa memanfaatkannya. Masya Allah, setiap kita melakukan muraqabah untuk dekat dengan Allah itu, waktu paling nikmat adalah waktu sebelum subuh. Maka dari itu tadi ketika saya di dalam mobil bersama Pak Lukas, ya Allah, nikmatnya itu menikmati gemintang di atas langit, terus menikmati, ya Allah, Engkau sekarang turun di langit dunia. Langsung ketika saya angkat itu, saya juga, Masya Allah, saya karena ilham yang datang ke dalam hati kita itu kan kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saat itu langsung saya dalam hati, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah,
demi yang ada di dalam kitab Ad-Daibai. Nanti saya di akhirat saya mau tagih. Waktu pagi itu saya harusnya dapat ampunan dari Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan kalau memang saat itu saya berada di mobil Pak Lukas mendapatkan istighfar maghfirah dari Allah, semoga Pak Lukas juga mendapatkan. Amin. Saya rasa baik. Berarti sering dijemput nih. Di depan saya jemput nih. Saya tidak berpanjang lebar. Mudah-mudahan apa yang saya share ada manfaatnya. Dan kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah apapun yang kita niatkan dalam kebaikan, Allah akan memudahkan jalan untuk kita. Dan bonus lagi untuk umat Nabi Muhammad, setiap kita melakukan dosa, setiap kita melakukan maksiat, Allah tidak mengizinkan malaikat atid untuk menulisnya sampai 24 jam itu berlalu. Jadi setiap kita sebelum tidur itu ingatkanlah untuk beristighfar. Jadi tunggu, jangan catat dulu maksiat orang itu. Tunggu nanti sebelum dia tidur. Kalau sebelum dia tidur itu dia istighfar, jangan dicatat maksiatnya. Itu bonus. Sedangkan untuk amal kebaikan langsung dicatat dan dilipat gandakan 10. Untuk amal yang maksiat itu Allah ditahan dulu, jangan dicatat dulu. Masya Allah, bagaimana tidak sayangnya Allah kepada kita. Allah sangat sayang sama kita. Allah cuma minta kita sayang kepada Allah. Tidak ada yang Allah minta lebih dari kita kecuali cinta kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita, membukakan hati kita untuk lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan salam kepada beliau karena tidak ada pintu lain yang bisa kita mendekatkan oleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali pintu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah saat ini Allah senyum kepada kita, Nabi Muhammad juga senyum kepada kita, dan mudah-mudahan saat ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kita mengucapkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin secara otomatis teman-teman semuanya itu mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipertontonkan orang yang bersalawat kepada beliau, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan balik salawat dan salam itu kepada kita. Dan insya Allah nanti kita dikabulkan oleh Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Senyumnya Allah, senyumnya Nabi Muhammad, itu saja sudah cukup buat kita untuk kita selamat dunia dan akhirat. Saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Saya mohon maaf juga kepada pengurus, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kholis. Siraman rohani kayaknya kita harus bikin susunan yang permanen begini, meniru teknologi maju di Westol itu kayaknya. Jadi harus ada Pak Zul dan Pak Gun apa gitu ya. Saya kira penting ditiru juga itu. Dan semoga Pak Kholis juga tidak keberatan itu untuk mengisi keluangan begitu. Semoga bisa diregulerkan Pak Kholis ya, dengan senang hati. Ada perlu dicatat ya, reguler. Ya, asal ada yang jemput tadi kan, asal ada yang jemput. Kita bisa organis untuk orang yang jemput itu Ustaz. Insya Allah, terima kasih sekali. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita, dan terlebih kita bisa mempraktekkannya setelah pada pertemuan ini. Saya kira itu, dan memasuki kepada cara yang kedua, yaitu kajian kita, reguler kajian, melanjutkan kembali kitab Al-Hikam. Dan kepada Pak Yahya ini yang terima kasih sekali nih, kayaknya beliau juga kurang fit tapi tetap saja datang kepada kita, dan Masya Allah, semoga beliau selalu diberi kemudahan ya. Mari Cak, silakan. Takbir. Jangan takbir kalau beliau nih. Tidak, di mana-mana juga boleh. Saya mau tanya di bawah ini. Atau nuwun ya. Loh, Ustadz iPad ini harus bawa itu. Ustadz iPad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilahi anal faqir fi ghinaya, fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Ilahi anal jahilu fi ilmi, fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Ilahi anad dha'ifu fi quwwati, fa kaifa la akunu dha'ifan fi dha'fi. Ilahi in dhaharatil mahasin minni, fa bifadlika walakal minnatu alayya. Wala in dhaharatil masawi'u minni, fa bi'adlika walakal hujjatu alayya. Ikhwatal iman azakumullah, rekan-rekan yang berbahagia. Doa yang saya tadi ucapkan adalah doa yang sangat indah dari pengarang kitab yang akan kita kaji pagi hari ini, yaitu Al-Hikam Al-Ata'iyah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mari kita camkan sebelum kita masuki makalah ke-7 dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata Ibnu Athaillah, wahai Allah, ilahi anal faqir, saya ini fakir. Kata, fi ghinaya, di dalam kekayaanmu. Tentu tidak bisa kita bayangkan ya bagaimana kekayaan Allah dan kefakiran kita. Karena itu dalam Al-Quran kita ini fuqara antumul fuqara. Ya, kita ini fakir kepada Allah SWT dalam segala hal. Dalam pengetahuan kita, dalam keinginan kita untuk mendapatkan apapun saja. Kalau mau kita bandingkan kita dengan Allah, tidak berbanding. Karena itu pasti kita fakir di dalam kekayaan, di dalam kekayaan kita sendiri. Maaf, kita ini tetap merasa fakir meskipun kita ini kaya. Ya, meskipun kita ini kaya. Maaf, anal faqiru fi ghinaya, fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Bagaimana aku tidak merasa fakir ya Allah, ketika aku merasa dalam benar-benar kita ini berada dalam kefakiran. Pasti kita jauh merasa lebih fakir. Wong sudah kaya saja masih merasa fakir, apalagi sudah fakir ya. Hari ini kan tidak ada orang yang sudah merasa kaya itu terus saja merasa fakir. Ibnu Athaillah As-Sakandari merasa kita ini dalam keadaan yang bercukupan pun masih merasa fakir, apalagi dalam keadaan fakir ya, apalagi dalam fakir. Wa anal jahil fi ilmi, fa kaifa la akunu jahilan fi jahli. Saya ini jahil ya Allah. Meskipun saya sudah memiliki pengetahuan pun, saya ini masih jahil ya Allah. Bagaimana saya tidak merasa jahil di dalam kebodohan saya? Kata Ibnu Athaillah, wa ana dha'if fi quwwati, fa kaifa la akunu dha'ifan fi dha'fi. Bagaimana juga saya ini tidak merasa lemah. Meskipun saya ini kuat, saya merasa lemah. Apalagi saya tidak merasa lemah ketika saya lemah. Kata Ibnu Athaillah, ilahi in dhaharatil mahasinu minni fa fi fadlika. Ya Allah, kalau nampak kebaikan dari diriku, semuanya itu karena karunia-Mu, bukan karena diriku. Walakal minnatu alayya, maka pantas itu semuanya anugerah-Mu atas diriku. Wala in dhaharatil masawi'u minni fa bi'adlik. Tapi kalau ada kejelekan-kejelekan dariku, maka adil-Mu atas diriku. Layak sebenarnya Engkau menghukum diriku, mengadabku. Walakal hujjatu alayya, dan Engkau memiliki hujjah ya Allah terhadap diriku. Engkau memiliki hujjah, punya alasan. Kalau mau nyiksa itu Allah punya alasan. Lihat indahnya kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, mengajari kita betapa kita butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya orang yang dekat kepada Allah SWT ya. Doanya kekasih Allah SWT. Pagi hari ini kita masuk ke makalah ke nomor 7 dari Hikam Al-Ata'iyah. Kalau Syekh Ali Jum'ah Mufti Dayyar Al-Misriyah memberikan topik terhadap hikmah nomor 7 ini dengan judul Nurus Sarirah, cahaya sir di dalam hati kita. Kalau Ibnu Ajibah memberikan topik untuk membahas hikmah nomor 7 ini dengan judul Wa'dallah haq, ya, Wa'dullah haqqun, janji Allah itu benar adanya. Kita baca hikmah nomor 7 dari Ibnu Athaillah As-Sakandari.
la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamana li'alla yakun dzalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Janganlah kalian meragukan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala karena tidak datangnya apa yang dijanjikan itu, tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu, wa in ta'ayyana zaman, meskipun sudah tertentu zamannya. Li alla yakuna dzalik, karena kalau kamu melakukan hal itu, meragukan datangnya janji Allah Subhanahu wa taala, qadhan fi basiratik, maka itu akan memadamkan, itu akan merusak, basirahmu, dan wa ikhmadan linuri sariratik, dia akan menenggelamkan, dia akan memadamkan cahaya sir di hatimu. Cahaya sir di hatimu. Dua hal dulu kita jelaskan apa yang dimaksud dengan sir dan apa yang dimaksud basirah sebelum kita melangkah ke apa yang kira-kira diajarkan oleh Mu'athilah Sakandari kepada kita dalam muamalah kita dengan Allah SWT. Yang pertama, basirah, sebagaimana penegasan kemarin bahwa di dalam akhlak Islam kita dikasih tahu ada dua hal, satu namanya basor, dua namanya basirah. Basor itu mata fisik, di mana kita melihat alam semesta ini, melihat semua ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi, ya, ada di dalam diri kita sendiri, namanya basor. Tapi kalau basirah adalah mata hati kita, mata batin kita, mata batin kita. Sir ini menarik, ya, kalau memang tidak dijumpai di dalam Al-Quranul Karim istilah sir. Kalau kita merujuk kepada Hakim At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hati itu diibaratkan seperti saya pernah membahas ini, seperti bawang, ya, yang ada lapisan terluar, makin dalam ada lapisan lagi, makin ke inti. Kalau pakai Imam Hakim At-Tirmidzi, lapisan terluar dari hati itu disebut dengan sodr. Naik lagi ke dalam lagi namanya fuad, kolbun, maaf. Masuk lagi namanya fuad, masuk lagi namanya lub. Itu kalau pakai Imam At-Tirmidzi. Jadi ada 4 kalau pakai Imam At-Tirmidzi. Nah, dalam wacana yang lain di dalam buku-buku akhlak dijelaskan bahwa hati itu lebih dari itu, tidak hanya 4. Ulama misalnya terkenal misalnya menggunakan hati itu dibagi paling tidak menjadi 5 hal atau 6. Biasa kalau disangkutkan dengan nafs yang pertama. Yang pertama nafas, yang kedua kolbun, ya. Setelah kolbun itu ruh, setelah ruh itu sir, setelah tir itu khofi, setelah khofi itu akhfa. Semuanya ini potensi nurani kita, ya. Potensi nurani kita yang tidak ada di dalam pengetahuan di luar Islam. Saya punya buku bagus kalau mau tertarik secara ilmiah, ditulis oleh Ken Wilber. Dia menulis tentang melakukan perbandingan antara bagian yang paling dalam di dalam diri manusia. Bagaimana misalnya di Kristen, bagaimana misalnya dan seterusnya. Menarik untuk melihat Ken Wilber yang dijuluki sebagai The Einstein of Consciousness katanya, ya. Orang yang cukup menarik, banyak membicarakan masalah kaitan antara psikologi dan spirituality dan seterusnya. Orang Kanada kalau saya nggak salah, Ken Wilber. Di dalam Islam apa yang digunakan oleh Mu'athilah Sakandari adalah istilah yang merujuk kepada 4 hal ini, ya. Jadi kita ini kata para ulama akhlak, ini menarik kalau misalnya mau didiskusikan lebih lanjut, apalagi yang studi di psikologi, mungkin ini akan
akan sangat bagus sekali, karena kajian tentang ruhani manusia itu tidak ada yang sedetail sebagaimana yang digambarkan di dalam ilmu-ilmu Islam. Ya. Hari ini mungkin di psikologi cuma mind, body, and soul, sudah cukup. Tapi kayak apa soul itu paling terjauh hari ini. Langkah yang bisa dihasilkan oleh psikologi hari ini kan paling banter sekarang apa? Transpersonal psikologi mungkin. Tapi masih belum menyentuh ruh itu bagaimana mengaktifkan sir kita, mengaktifkan ruh kita, mengaktifkan hati kita, dan seterusnya. Dalam Islam menariknya, itu semuanya udah dibahas oleh para ulama, tidak hanya sebagai kajian ilmiah, tapi juga kajian aplikatif. Kajian aplikatif. Yang meskipun mungkin dalam taraf tertentu kita tidak menemukan dalil yang benar-benar literal merujuk tapi kita bisa melihat bagaimana para ulama itu menemukan implikasi dari apa yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis tentang peranan-peranan bagian terdalam dari diri kita. Nah, kalau kita merujuk kepada 6 bagian dari tubuh kita ini, yang pertama namanya nafas. Ini yang mengajak kita untuk bersyahwat terus. Nah, ada nafsu kita. Lah, ini sejajar dengan personality yang kita miliki. Kita semuanya sadar bahwa tindakan kita ini sangat dimotivasi oleh motif di dalam diri kita. Ya, samalah dengan di ilmu manapun. Sebenarnya apa yang membuat saya melakukan tindakan itu kan karena ada motif di dalam diri kita. Nah, di dalam Islam, motivasi itu kalau mau dilihat dari apa yang biasa dikenal dengan lataif atau latifah. Ya. Latifah itu artinya halus. Makanya Imam Ghazali ketika mendefinisikan hati, ruh, semuanya itu definisinya latifatun ruhaniyatun. Latifah itu barang yang halus yang bersifat ruhani. Nggak bisa dibayangkan, ya, namanya sudah latifah. Tapi yang menarik, latifah 6 ini juga sama dengan personality kita, apa yang akan kita bentuk. Kalau kita ini dikuasai oleh nafsu kita, maka pribadi kita ini menjadi nafsul ammarah, kata para ulama. Lihat, orang yang dirinya masih ammarah, itu diperintah terus. Siapa yang merintah itu? Nafas, ya. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu yang memerintah kita kepada kejelekan-kejelekan. Orang kalau diperintah oleh nafsunya hidupnya, pribadinya pasti dia nafsunya amarah. Pribadinya itu pribadi amarah. Kalau dia naik, itu dia dikontrol. Lah, siapa ini yang mengontrol kemudian? Kalau dia nafsunya ini sudah bisa dikalahkan, maka naiklah yang kedua. Ya, naiklah yang kedua. Namanya kolbun. Ya, kalau pakai latifah ini, latifatul kolbi. Setelah itu latifatul ruh. Lah, kalau ruh ini yang ngajaknya ke baik terus. Lah, kolbun ini di pertengahan, kan itu dia bolak-balik. Tergantung siapa yang mendrive. Kalau yang mendrive itu nafas, maka dia cenderung ke sana. Kalau yang mendrive itu ruh, maka dia menjadi yang baik. Dia posisinya di tengah. Makanya doa kita tsabit qalbi ala dini. Karena memang dia ini bolak-balik. Lah, pribadinya orang yang biasanya di sini ini namanya nafsul lawwamah. Biasanya kalau di sini ini sifatnya semua jelek itu di sini, sifatnya nafas itu. Bohong, pendosa, maksiat, syahwat, segala macam itu isinya di nafas. Nah, kalau orang sudah bisa mengontrol itu, maka yang muncul sifat apa? Mencerca diri. Ya Allah, saya ini gimana? Tapi masih ada hawanya, ada nafsunya. Saya ini kepingin gak maksiat Ustaz, ada sadarnya, lupa lagi. Itu namanya lawwamah. Itu sudah bagus. Udah bagus, ya. Daripada amarah tentu. Dan Allah bersumpah dengan lawwamah. Ya. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwamu yang mencerca dirimu. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya hati kita itu punya respon terhadap maksiat itu. Kalau kita ini melakukan maksiat, sebenarnya nggak senang, gitu. Kayak apapun itu melawan balik, itu yang disebut dengan lawwamah. Kita itu maunya nggak mau. Itu sejahat-jahatnya orang, di dalam hati kecilnya dia menolak itu. Cuman karena banyak dosa kemudian.
Sama seperti hadis Hasan misalnya dari Imam Tirmidzi, idza akhta'a innal abda, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hambaku, idza akhta'a khati'atan, kalau dia melakukan perbuatan dosa, nuqitat nuqtatan sauda, maka akan menempel bintik hitam di dalam hatinya. Ya, menempel bintik hitam di dalam hatinya. Dan kalau dia terus melakukan perbuatan, kalau dia menghilangkan perbuatan dosanya itu, dia berhenti dari perbuatan dosa itu, maka dihilangkan itu, sukitot, dihabisin, ya, sukilat, dibersihkan oleh perbuatan baiknya. Kalau dia istighfar, ya, dia berhenti dari perbuatan jeleknya dan istighfar, maka dia akan tidak memiliki bintik hitam itu, ya. Fa'in huwa naza'a wastaghfara suqilat, ya. Tapi fa'in zada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Tapi kalau dia terus menambah lagi, maka hatinya akan hitam. Hatinya akan hitam. Itu yang disebut oleh fadzalika ron, kata Rasulullah. Itulah yang disebut dengan ron, atau kerak, atau apa namanya itu, nayeng, namanya karat. Itulah karat. Fadzalika ron, kata Rasulullah SAW. Alladzi dzakarallah fil Qur'an, apa kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak, karena karatnya hati itu disebabkan perbuatan kita. Lah kalau orang yang sudah kayak begitu nggak bisa, udah hatinya condongnya ke nafas terus, nggak bisa lawamah hatinya, nggak bisa menghardik. Lah lawamah itulah yang kemudian mampu menggiring orang jadi baik. Lah kalau sudah ketiga namanya kalau sudah dibimbing oleh ruhnya, inilah yang disebut dengan mulhimah, pribadi yang sudah dicerahkan, kalau bahasa kerennya, ya. Sudah mendapatkan pencerahan, dapat ilham dia. Kalau mau berbuat jahat, itu sudah ada yang mampu membisiki dia, "Ndak, ini salah, ini tidak boleh." Udah kuat itu tekadnya. Lah, kita lihat diri kita masing-masing itu, kira-kira saya masih ada di mana gitu. Kebanyakan orang, ya ini stepnya itu 1 dan 2. 1 dan 2. Paling banyak nomor 1 ini, yang dikerangkeng oleh nafsunya. Ya. Yang ini sudah hawanya masih ada, nafsunya masih ada, masih melakukan perbuatan maksiat, tapi ya sudah bisa mencerca dirinya. Kadang nangis, "Ya Allah, saya malu lihat diri saya, ya Allah, banyak dosanya, tapi besok dosa lagi," ya. Itu namanya lawamah, ya. Lah kalau sudah dikontrol oleh ruhnya, dia sudah mulhimah. Kalau naik lagi, kalau pakai bahasa para ulama, dia sudah jadi mutmainnah. Kalau apa? Kalau dia dikontrol oleh sir. Dan menariknya, orang yang dipanggil Allah untuk masuk surga itu yang memiliki kepribadian apa? Mutmainnah. Belum amarah tidak dipanggil, lawamah tidak dipanggil, mulhimah tidak dipanggil. Yang dipanggil yang mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena dia tidak bisa digoyahkan lagi oleh maksiat. Dia tidak bisa digoyahkan lagi oleh dunia ini. Ya, karena dia sudah cinta kepada Allah SWT. Karena dia tunduk kepada Allah SWT. Karena hawa nafsunya sudah bisa dikalahkan. Makanya dia mutmainnah. Lah, sir inilah yang dirujuk oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, masing-masing ini punya tempat. Banyak sekali kajian tentang ini, ya. Ini menarik kalau mau dikaji lebih jauh itu. Dan belum ada psikologi yang bicarakan ini, belum ada. Ini masih belum bagaimana khofi, bagaimana akhfa. Dan masing-masing ini punya tempatnya. Ya. Katanya, kalau qalbun itu tempatnya ilmu. Kalau pakai Imam Tirmidzi, tempatnya ilmu tadi, sodr. Kalau Imam Tirmidzi. Makanya kalau di pesantren kan al-ilmu fis sudur, la fis sutur, kan gitu. Ilmu itu di dada, maksudnya dalam hati, bukan di akal kita saja gitu.
dalam ilmu agama. Tapi hanya bukan itu. Karena menurut Imam Tirmidzi, ilmu itu letaknya di sudur. Terus masuk sudur itu sodar belum tentu ini masuk ke fuad. Kalau ilmu itu sudah berubah menjadi hidayah, tempatnya di fuad. Kalau nanti sudah jadi taufik sesuai ilmu itu dengan amalnya, itu sudah masuk dia ke fuad. Baru ke kolbu tempatnya hidayah, baru nanti kalau sudah jadi taufik benar-benar itu dilaksanakan, namanya jadi sudah ada di fuad itu. Orang yang sudah dikendalikan oleh fuadnya dalam bahasa Imam Tirmidzi, maka ilmunya sama dengan amalnya, sebagaimana yang Pak Kholis tadi katakan. Nah, kalau sudah lebih jauh lagi, dia sudah dikendalikan oleh lubnya, yang disebut Al-Quran sebagai ulul albab. Lub itu singularnya, pluralnya albab, ulul albab. Lihat gambaran Allah siapa ulul albab itu. Kalau pakai bahasa Imam Tirmidzi, ini manusia tertinggi, ulul albab ini. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lihat bahasanya, definisi Allah tentang ulul albab. Orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, terbaring, terlentang. In any condition dia ingat Allah SWT. Kesadarannya itu serba Allah. Kalau kita kan enggak, kesadaran kita serba ya, beda banget. Kalau orang dikontrol oleh nafsunya, kesadarannya serba nafsu. Serba nafsu, serba jelek. Lihat orang baik, iri. Lihat orang banyak rizki, fitnah, kepingin diambil. Lihat perempuan cantik, seks yang muncul, semuanya serba jelek. Kenapa? Karena dia nafsu amarah. Kalau orang soleh, hatta ngelihat maksiat pun, yang muncul bukan sesuatu yang jelek. Itulah hebatnya. Hebatnya. Sama seperti yang kemarin kita ceritakan, bagaimana Sa'id bin Jabir yang kemarin dilihatkan biduan joget-joget di depan dia, bukan kok lihat waduh seksinya, bukan gitu. Kenapa? Karena dia dikontrol oleh sirnya, dikontrol oleh hatinya. Makanya yang dia katakan, aku heran bagaimana ada orang yang mampu membudakkan dirinya kepada manusia, tapi dia tidak mau membudakkan dirinya kepada Allah SWT. Malah nangis nonton biduan. Kan ini, kalau zaman sekarang kan aneh, orang melihat striptease kok nangis, kan gitu kan aneh. Kan aneh. Kenapa? Karena jamaknya orang sekarang itu dikuasai oleh nafsunya. Oleh nafsunya. Ini yang menarik ini. Jadi kalau naik gelas, saya tidak mau berpanjang lebar tentang itu, tapi sir itu tempatnya ma'rifah kita akan Allah SWT, kata Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi kalau nafsu tempatnya syahwat, qalbun tempatnya ilmu, terus ruh itu tempatnya ma'rifah, sir tempatnya tajalliyat atau haqiqat kalau pakai bahasanya Ibnu Ajibah. Ya, tempat kita benar-benar menyadari keadaan Allah SWT. Lah, ini nanti bisa padam. Kalau hati itu ilmu tempatnya, kalau ini cahaya bahasanya, dan memang semakin dalam itu semuanya kan, barang itu kan sama seperti berevolusi. Kalau kita lihat benda itu paling padat, dari padatan dia terus makin ke cahaya, itu yang paling murni. Sama dengan bagian dari diri kita juga kayak gitu. Sama dengan ilmu yang kita miliki. Terus dia cahaya itu seringkali disifatkan sebagai simbol daripada ilmu Allah SWT. Nah, ini yang dirujuk oleh Ibnu Athaillah. Mari kita lihat. Kata Ibnu Athaillah, janganlah kamu meragukan ya, janji Allah SWT, kendati apa yang dijanjikan Allah itu belum terlaksana. Ya. Meskipun sudah tertentu zamannya. Kalau kita ragu terhadap janji Allah, maka resikonya ada dua, kata Ibnu Athaillah. Satu, basiroh kita ini rusak. Yang kedua, cahaya sir kita itu redup. Bisa-bisa mati. Gak punya cahaya lagi. Nah, dua ini yang mau kita pilih. Yang pertama, ini baik berlaku terhadap diri sendiri atau terhadap kesemuanya. Misalnya banyak orang hari ini yang bilang, saya ini sudah sholat Pak, sudah zakat, sudah haji, sudah melakukan amal soleh,
kok mana rezeki seret terus misalnya. Katanya saya ini kalau kalau melakukan sholat itu begini. Mana janji Allah itu? Mana janji Allah? Katanya kalau orang itu ingkar sama Allah, maksiat sama Allah, hidupnya sedih, hidupnya nggak enak. Buktinya orang Cina kaya-kaya misalnya. Mana janji Allah itu? Ini kalau kita pahami secara umum. Secara umum. Ya. Atau lihat Al-Quran misalnya menyatakan, Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Misalnya surat Ghafir. Sesungguhnya kami yang akan menolong rasul-rasul dan menolong orang-orang beriman di dalam kehidupan dunia ini dan nanti. Ya. Lah banyak orang Islam hari ini yang gitu mikirnya. Katanya orang Islam sampai nyalahin Islamnya. Ya, banyak sekali sekarang. Kalau kita bandingkan Pak, orang Islam apa yang salah? Karena kayaknya orang Islam yang salah sampai ya. Orang di luar Islam, kalau bicara orang Islam selalu maju. Ini semuanya rezekinya hebat. Giliran orang Islam gini. Mana terus? Wah, sampai dibahas itu ya. Ada banyak penelitian apa karena teologinya dan seterusnya. Bahasan-bahasan yang sebenarnya mungkin diketahui oleh malaikat itu ya. Jadi sampai ada apa yang salah ganti teologi kalau di Indonesia itu sampai karena katanya yang membuat kita nggak maju-maju karena teologi Asy'ari diganti teologi Mu'tazilah misalnya. Dulu Pak Harun Nasution yang punya ide kayak begitu. Karena ini sumber kita nggak maju-maju ini karena teologinya misalnya. Karena pemikirannya, yaitu karena terlampau Asy'ariyah yang udahlah ini memang kersane Gusti Allah misalnya kayak gitu. Harus ganti Mu'tazilah ini. Makanya Pak Harun Nasution sangat gigih mengintroduksi atau mensosialisasikan Mu'tazilah ya, atau rasionalisme di dalam Islam. Hikmah nomor 7 ini Ibnu Athaillah ingin mengajari kita semuanya bagaimana muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya sebutkan ayat-ayat lain untuk makin menjelaskan. Contoh misalnya, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. Kata Allah SWT di surat Al-Qasas berkenaan dengan Nabi Musa, dan ini juga berkenaan dengan kita semuanya. Kata Allah SWT, kami akan berkehendak untuk menganugerahkan kepada siapa? Orang-orang yang dilemahkan di dunia ini. Nanti dijadikan apa? Menjadi imam-imam dan menjadi ahli waris dunia ini. Nanti akan berkuasa. Ini janji terhadap Bani Israel saat itu di Egypt, ya, yang dilemahkan, enslaved by Fir'aun dan seterusnya itu. Yang dijanjikan oleh Allah pasti nanti kamu bisa ngalahin itu. Ya. Makanya ada kisah menarik dari Ismail Haniyah, ya. Ismail Haniyah ketika dia memimpin sholat di Gaza, dia membaca surat, saya lupa suratnya, dan termasuk surat ini yang menyatakan bahwa janji Allah itu pasti, bahwa kita bisa mengalahkan dan seterusnya sama rintihan orang Bani Israel. Ayat itu berkenaan dengan rintihan Bani Israel dulu yang meminta kepada Nabi Musa agar dia bisa dibebaskan dan seterusnya, dan kemudian diinginkan oleh Allah karena janji Allah terhadap orang-orang yang zalim itu pasti dia akan dikalahkan. Lah Ismail Haniyah itu merenungi seakan-akan justru dulu ini hambamu yang dulu dizolimi sekarang menzolimi kami, ya. Karena orang Israel kan Bani Israel dulu, dan seterusnya. Sama seperti, dan semua itu peristiwa terkenal ketika Ismail Haniyah mengimami sholat di Gaza. Ya, semua orang menangis karena renungan itu. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Al-Qur'an, siapa saja yang beramal soleh dari kaum laki-laki atau perempuan dan dia iman kepada Allah, maka pasti aku berikan kehidupan yang baik. Lah, orang-orang yang sedikit imannya berpikir semacam itu. Gimana ini katanya diberi kehidupan baik, sudah iman, kok masih kayak begini-begini? Padahal kan ini janji Allah ini untuk pribadi. Bagaimana kita melihatnya? Kata Ibnu Athaillah, kalau kita kemudian meragukan janji Allah, maka basirah kita ini rusak. Kenapa? Yang pertama, karena
lihat orang-orang soleh itu, cara kita bermuamalah dengan Allah SWT itu mestinya harus sesuai antara perbuatan kita dan akidah yang kita miliki. Akidah yang antara suluk dan akidah itu harus murtabitoh, harus ada hubungan itu. Satu sisi kita mentauhidkan Allah SWT, tapi satu sisi perbuatan kita tidak sesuai dengan tauhid. Nah, dalam muamalah dengan Allah mestinya kayak begitu. Satu, kalau kita ini yakin kepada Allah bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa, kenapa kok masih meragukan? Gitu. Ini tidak cocok ini antara akidahnya dan suluknya. Antara akidah dan suluknya nggak nyambung. Nggak nyambung. Tauhid itu tidak hanya mensatukan Allah, tapi semua sifat Allah itu harus kita tauhidkan. Bahwa Allah itu Al-Malik, benar-benar Malik. Benar-benar Allah yang merajai segala raja diraja, termasuk merajai diri kita. Ya. Dan semuanya, kalau Allah itu inna wa'dallahi haq, kalau janji Allah itu benar, harus tertanam di dalam jiwa itu bahwa janji Allah itu benar. Buktinya apa? Lihat itu dalam doa. Kalau kita masih meragukan bahwa kalau kita berdoa Allah tidak mengabulkan, kenapa kok belum dikabulkan? Artinya kita belum benar-benar mentauhidkan, atau kita belum benar di dalam akidah kita atau keyakinan kita bahwa janji Allah itu pasti adanya. Pasti adanya. Kenapa? Kata Syekh Ramadan Buti, karena sesungguhnya kita ini terlampau banyak aspirasinya terhadap dunia. Jadi ngelihatnya itu, kalau mau dilihat orang yang orientasinya kepada Allah SWT, maka dia tidak akan mikir lagi itu kapan Allah mengabulkan, karena dia pasti yakin Allah mengabulkan. Nah, kalau orang orientasinya terhadap doa yang dia inginkan, maka pasti dia akan mengharapkan. Dia sebenarnya tidak berorientasi kepada Allah, kata Syekh Ramadan Buti. Orientasinya itu kepada apa yang dia inginkan di kehidupan dunia itu. Itu yang membuat orang itu menjadi ragu-ragu terhadap janji Allah SWT. Di mana kata-kata Syekh Ramadan Buti, asasu dzalika annal insan kullama kana ba'idan anillah mustaghriqan fil mazaghil al-dunyawiyah taqillu wa tutmar amama basirati huququllah alaih. Kata Syekh Ramadan Buti menyatakan asas dasar dari semuanya ini, ketika manusia itu jauh dari Allah SWT dan dia tenggelam di dalam dunia ini, maka itu yang membuat dia itu basirohnya tertutup untuk mengetahui apa? Hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti saya ini sudah hak saya ini sekarang dikabulkan. Dia tidak tahu bahwa lebih banyak lagi sebenarnya haknya Allah terhadap diri kita. Itu yang dimaksud dengan tertutupnya basiroh. Basiroh kita menjadi hilang. Contohnya begini. Kalau kita lihat Rasulullah SAW dari seluruh hidupnya, tidak ada orang yang lebih alim, ma'rifat kepada Allah melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang perbuatannya sehebat Rasulullah SAW di dalam ibadah kepada Allah SWT. Lihat, pernahkah Rasulullah menyatakan bahwa dirinya itu sudah cukup beribadah, sudah merasa sudah layak saya mendapatkan hak sekarang ini, kan saya sudah sholat, sudah ini dan sudah. Tidak pernah Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis, berbeda sekali, justru merasa sama sekali belum beribadah. Rasul masih paling tidak 100 kali istighfar setiap hari misalnya. Bahkan kalau sampai Aisyah bilang sholatnya sampai pecah-pecah kakinya hanya karena ingin menjadi orang yang bersyukur, merasa belum cukup memenuhi haknya Allah sebenarnya itu. Allah yang ngasih kita nikmat, Allah ngasih kita kesehatan, Allah ngasih kita rizki, Allah ngasih segala macam yang kita perlukan di kehidupan dunia ini. Rasul menyangka dirinya itu dengan semua ketundukan dan ibadah yang diberikan Rasul belum cukup untuk mensyukuri Allah SWT. Lihat, ini orang yang basirohnya itu hidup. Kenapa? Karena yang dia lihat itu haknya Allah SWT. Saya ini belum cukup menentukan kewajiban ini. Ya. Bedanya adalah orang yang tidak punya basiroh itu hanya melihatnya dengan basornya saja. Melihat, oh udah sholat 5 waktu, oh udah pergi ke Mekah. Basirohnya mati. Basornya hidup matanya. Dia mikir saya sudah sholat,
saya sudah zakat, saya sudah itu. Jadi merasa, oh sekarang udah hak saya ini, kewajiban sudah saya lakukan kok, gitu. Itu yang disebut kenapa kalau sampai kita ragu, itu tanda basiroh kita mati. Itu maksudnya. Basiroh kita mati. Kenapa? Karena kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita ini belum berhak untuk dikabulkan saja belum berhak. Itu maksudnya. Dikabulkan kenapa? Dari semua ibadah yang kita lakukan. Kalau mau kita pikirkan, mana sih yang benar-benar ibadah itu? Wong sholat banyak ghaflahnya, banyak lalainya kepada Allah SWT. Semua ibadah yang kita lakukan, kalau mau diperlihatkan, sayangnya tidak diperlihatkan. Kalau diperlihatkan, ini loh model kamu sholat itu kayak begini, kira-kira begini sama Allah. Itu kan tidak berani kita menuntut hak. Lah, untuk tahu itu menggunakan basiroh, bukan menggunakan mata kepala kita ini. Lah, orang yang menuntut hak kepada Allah SWT, kenapa? Karena dia hanya melihat dengan mata kepala. Dia melihat, saya sudah pergi ke Westol, Pak, tiap pagi. Saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah haji. Bayangannya itu semuanya yang ada di kepalanya ini, mata kepalanya, penglihatannya. Karena itu kemudian dia menuntut, harus diterima ini. Saya harus minta ini, harus sudah ada pastinya. Tidak bisa diundur. Saya harus hidup baik, begitu. Lah, cirinya apa? Ini Syekh Ibnu Athaillah Syakandari mengajarkan kepada kita, jangan gitu muamalah sama Allah SWT. We are just nothing in front of Allah SWT. Tidak ada apa-apanya kita ini. Bahkan sebenarnya kita ini tidak, doa pun kalau tidak dikabulkan itu sebenarnya benar. Sebenarnya kalau kita menggunakan basiroh kita, apa yang membuat doa kita ini dijabah sebenarnya oleh Allah SWT? Ya, wong tidak layak cara perhitungannya. Tidak layak. Kalau mau menuntut hayatan thayyibah, seperti yang tadi itu, siapa yang iman kepada Allah, dia beramal baik, maka Allah memberikan hayatan thayyibah. Terus kita nuntut sama Allah, ya Allah saya ini udah sholat, saya udah begini, kenapa saya hidup saya kok kayak begini ini? Fakir, bodoh, segala macamnya. Ya dikomplainkan kepada Allah SWT. Nah, padahal kalau mau kita tahu, nggak ada apa-apanya kita ini kepada Allah SWT. Itu yang membuat basiroh kita mati. Makanya jangan sampai meragukan. Kalau kita meragukan, pelan-pelan basiroh kita itu ketutup. Nah, memang berat ini, terutama bagi orang yang belum benar-benar menyadari hak Allah terhadap kita, kebaikan Allah terhadap kita. Makanya caranya adalah geser orientasi itu. Jangan orientasi terhadap apa doa yang kita lakukan, orientasi terhadap apa yang sudah kita lakukan sama Allah SWT. Apa yang kita sudah lakukan kepada Allah SWT. Sama lah sebenarnya, gampangannya kalau kita ini bekerja, kita kan bisa ngukur. Kalau kerja saya model kayak begini-begini, ekspektasi saya terhadap salary yang tidak terlalu tinggi. Karena saya tahu kerjaan saya gitu. Kalau dikasih banyak, aduh, terima kasih, ini rahmat ini namanya. Kayak gitu, enggak. Wong saya kerjanya cuma begitu, Pak, saya dapatnya segini. Kan kayak begitu. Kita pinter itu kalau muamalah sama manusia, kita pinter. Tapi giliran muamalah sama Allah SWT, ya gak karu-karuan kita, gak karu-karuan. Dengan sedikitnya amal, dengan buruknya amal, kita meminta Allah kepastian. Kayaknya begitu ditunda sedikit, kita udah komplain sama Allah SWT. Ya, padahal kalau mau dilihat, wong kasih nafas, saya udah bayangkan di hadis misalnya disebutkan, wong kalau kita ini benar-benar disuruh balas, di dalam hadis, balas satu kerdipan mata kita ini untuk ibadah seluruh hidup kita, belum apa ini namanya ini? Belum balance, belum imbang. Bagaimana terus minta hayatan thayyibah? Untuk hayatan thayyibah. Dan atau giliran ditunda oleh Allah, kita kemudian ragu. Kayaknya Allah tidak mengabulkan ini. Jangan sampai punya itu. Kalau kita muamalah sama Allah SWT, yakin. Satu, karena tidak yakinnya kita memberikan suudzon kepada Allah SWT. Jangankan Allah disuudzoni, orang aja disuudzoni itu jelek sekali. Saya suudzon sama Cak Ones, itu jelek gitu. Tidak akan disapa saya Cak Ones. Iya itu, iya Pak. Jangan dikasih tahu misalnya. Nggak. Orang aja tidak senang disuudzoni. Tidak ada manusia di dunia ini yang suka disuudzoni. Dan berani-beraninya kita ini suudzon kepada Allah SWT bahwa Allah tidak mengabulkan doa. Ini kan suudzon ini. Allah itu the most powerful. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku pasti ijabah. Kemudian kita bilang, kayaknya
akhirnya saya tidak dikabulkan itu. Coba bayangkan dalam muamalah kita kepada Allah SWT, betapa bodohnya kita di hadapan Allah SWT, yang berani-beraninya ngomong doa kita tidak dikabulkan dan seterusnya itu. Yakin kalau kita ini hamba Allah, yakin dengan sifat-sifat Allah, yakin dengan kewajiban hak Allah, itu pasti kita yakin doa itu dikabulkan. Persoalan kapan waktunya, di tempat mana dikabulkan, itu urusan Allah SWT. Tapi jangan sampai kita punya kekhawatiran. Itu yang dimaksud oleh Muhammad. Kenapa? Karena itu tanda basiroh Anda mati. Basiroh Anda tutup. Basiroh Anda tertutup. Dan resiko yang kedua tidak hanya basiroh, sirnya juga redup. Cahayanya itu tidak bisa terpong, karena semakin Anda berorientasi kepada Allah SWT, menyadari benar sifat-sifat Allah, menyadari benar karunia-Nya Allah SWT, maka itulah yang membuat sir itu mulai hidup dan seterusnya. Ya, ada satu kisah di Syarah Hikam Al-Ata'iyah dari Syarah Ramadan Buti, disebutkan ada pasukan tentara yang satu itu kalah, tentara itu kalah, kemudian ketika pulang ada masuk waktu sholat, sang pemimpin kemudian menyatakan kita sholat yuk, ini sholat nih. Satu tentara bilang, ngapain pakai sholat-sholat, wong sudah Allahmu itu yang kamu sembah itu sudah membuat kita kalah, ngapain, wong sudah tidak dikabulkan doanya untuk menang, gitu kata dia. Apa kata sang tentara itu? Masih untung Allah itu, kita ini tidak dimasukkan Allah ke bumi atau dibuat ke kita sengsara dan seterusnya karena dosa-dosa kita, karena dan seterusnya. Ya, lihat orang yang tahu hak Allah SWT, hak Allah SWT. Berbeda sekali dengan orang yang orientasinya hanya menuntut kepada Allah SWT, hanya menuntut kepada Allah. Itulah yang disebut misalnya di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim, fa'auha ilaihim rabbuhum, apa ini? Tidak kelihatan. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Janji Allah SWT bahwa Allah akan memenangkan orang-orang yang mukmin dan menjadikan bumi ini menjadi tempat yang akan ditempati oleh orang mukmin, dikuasai oleh orang mukmin. Itu diberikan kepada siapa? Liman khafa maqami wa khafa wa'id. Kepada orang yang takut di hadapan Allah SWT dan takut terhadap siksaan Allah SWT. Kalau kita sudah bisa sampai ke posisi yang semacam ini, insya Allah pasti kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Tapi kalau modelnya masih seperti kita ini, ya masih jauh. Kenapa? Karena kita belum bisa muamalah dengan Allah secara baik. Muamalah sama Allah SWT. Karena itu sadarilah bahwa terkabulnya doa apapun saja bagian dari rahmat Allah SWT. Rahmat Allah SWT. Lebih banyak rahmatnya daripada sebab akibat. Ya, lebih banyak rahmatnya yang diberikan oleh Allah SWT kepada diri kita. Itu kira-kira yang bisa kita ambil hikmah dari hikmah nomor 7 dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sekali lagi kata Ibnu Athaillah, janganlah meragukan janji Allah SWT kendati belum terlaksana apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, meskipun sudah tertentu zamannya, karena itu akan membuat rusaknya basirah kita dan matinya cahaya sir di dalam diri kita, cahaya sir di dalam diri kita. Semoga Allah memberikan ketajaman basirah kita sehingga kita tidak hanya dituntun oleh mata fisik kita, tapi oleh mata ruhani kita, dan kita diberikan keterangan cahaya di dalam diri kita ini, di dalam hati kita makin terang, yang menerangi seluruh raga kita, sehingga nanti berbuah kepada tindakan-tindakan yang baik, amal-amal soleh di hadapan Allah SWT. Baik-baiklah, bagus-baguskanlah bermuamalah dengan Allah SWT, selalu punya husnudzon kepada Allah SWT, karena kita ini ibarat, kalau dalam psikologi itu seperti
co-creator of Allah SWT. Ya, jadi apapun yang kita sangkakan kepada Allah, insya Allah seperti itu cara Allah melayani kita. Sebagaimana di hadis, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu seperti persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita menyangka Allah itu tidak mengabulkan doa, ya tidak dikabulkan. Ini sebenarnya persis sama dengan jangankan dengan Allah, dengan diri kita sebenarnya kayak gitu. Kalau kita menyangka diri kita ini bodoh, ya jadi bodoh. Karena itu memompa kita tidak jadi pinter. Ya. Sama, atau keyakinan seorang orang tua kepada anaknya. Kalau orang tua tidak terlalu yakin terhadap anaknya, kamu ini bodoh, ya jadi bodoh beneran anaknya. Kalau kita yakin terhadap anak kita ini bahwa kita pandai, maka itu akan membentuk suasana, motivasi, dan segala macam. Allah, hubungan dengan kita dengan Allah semacam itu. Ya, saya membaca satu buku menarik, ada satu ulama hari ini yang memukau dari Mauritania, ya, atau yang dikenal dengan Biladu Shinqit, ya, Shinqiti, ya, di North Afrika sana. Menarik, namanya Muhammad bin Hasan ibnu Diddu. Muhammad bin Hasan ibnu Diddu. Ini memukau sekali ulama ini. Ini adalah putra dari cucunya Muhammad Salim bin Abdul Wadud, sama orang sana juga. Dia ini punya ibu namanya Maryam. Ibunya ini hafal Qamus Al-Muhit, ya, Qamus bahasa Arab itu Qamus Muhit. Menariknya ceritanya bagaimana dia ini bisa hafal Qamus Muhit. Waktu itu karena daerahnya pedesaan, ya, dan tidak banyak orang punya kitab. Ada satu ulama punya Qamus Al-Muhit. Ayahnya ini seorang ulama, ayahnya si Maryam ini. Cuman karena dia ini kadang tidak tahu artinya ini apa, tidak punya Qamus. Dan ulamanya kikir yang punya Qamus ini, tidak mau dipinjamkan kitabnya. Sehingga dia nyuruh anaknya ini, si Maryam yang perempuan ini, kamu ke sana, ke rumahnya sana, lihat artinya apa itu. Dilihat dan seterusnya, dihafalin. Sampai dihafal Qamus Al-Muhit. Ya, sampai hafal Qamus Al-Muhit. Dan saya menarik sekali Mauritania ini. Katanya, saya ada teman di Saudi yang bercerita, lagi kuliah di Ummul Qura, bercerita bahwa hari ini itu yang paling menakjubkan daerah untuk yang cepat hafalan apapun saja ini, ya, adalah Mauritania. Di sana itu ada satu tribe yang perempuannya sebanyak 300 hafal Muwatta Ibnu Malik. Ya. Jangan Al-Quranul Karim, kalau Al-Quran itu sudah biasa, ya, sudah biasa. Ini hafal Muwatta. Muwatta itu 2 jilid segini tebalnya. Dan itu bukan hanya hadis isinya. Kalau hadis mungkin masih gampang. Isinya tidak hanya hadis, tapi juga pernyataan-pernyataan dari Imam Malik sendiri. Kata-katanya Imam Malik setelah baca hadis, ada konklusinya dan seterusnya. Dan itu ruwet sekali. Kalau mungkin ngafalin hadis, biasa-biasa. Itu perempuannya masih sebanyak 300 hafal Muwatta. Bagaimana laki-lakinya? Kayak tidak dipercaya, tapi benar-benar ada itu. Nah, si Maryam ini, Muhammad bin Salim ini, yang anaknya Maryam ini, punya cucu, namanya Muhammad bin Hasan ibnu Diddu. Lah, Muhammad bin Hasan ibnu Diddu ini, seorang yang terkenal ini, terutama dalam ilmu hadis, dia hafal Kutubus Sittah. Bukan hanya Al-Quran, dia hafal Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Bukhari, Muslim, dan seterusnya itu. Subhanallah, subhanallah. Masih ada orang-orang kayak begini. Masih ada orang-orang kayak begini yang, ya mungkin ini salah satu cara Allah menjaga ilmunya, menjaga ilmu Allah SWT. Ya. Jadi, nggak tahu, hebat sekali untuk di bidang hafalan, Nah, ini baru beberapa, lihat berapa kekuatan yang diberi, baru mana yang dimaksimalkan. Mungkin baru kolbunnya yang dimaksimalkan. Kalau kita ini kan yang dimaksimalkan itu kan nafas kita yang dimaksimalkan, nafsunya dimaksimalkan. Kalau kebanyakan kita, kolbunnya tidak pernah ditata, ya paling banter di manage saja katanya hakim, di manajemen ya, tapi belum dimaksimalkan. Kalau dimaksimalkan saja bisa kayak begitu manusia itu. Seperti halnya ulama-ulama ya yang subhanallah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, hampir 200-an kitab yang dia tulis ya.
dan seterusnya orang-orang soleh ya. Jadi ini yang apalagi kalau orang bisa benar-benar mengaktifkan ruhnya, khaufinya, akhfanya, wah tambah subhanallah. Ada banyak cara kemudian yang bisa diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang sudah mampu memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya, karena itu sesuai kerjanya. Karena ilmu diberikan oleh Allah SWT itu tergantung dari bagian fakultas mana yang kita maksimalkan. Ya. Kita misalnya para ulama itu kalau kita mau logikakan ada ilmu laduni misalnya, kayaknya kan kalau dulu itu klenik begini nanti sebenarnya enggak, itu sama, tinggal bagian mana dari tubuh kita ini yang mau maksimalkan. Kalau yang dimaksimalkan itu misalnya fisikalnya, ya caranya observasi, eksperimentasi dan seterusnya itu. Tapi kalau tidak hanya akalnya yang digunakan, tapi juga hatinya, ruhnya, wah ini makin mempercepat. Allah nanti yang mengirimin sendiri. Jadi dibuka cahayanya, dikasih cahayanya, melahirkan itu. Karena itu misalnya ulama-ulama banyak sekali yang tidak punya gelar apa-apa, tapi bisa alimnya subhanallah, ya, ngajinya dan seterusnya. Karena memang semuanya ini digunakan. Potensi yang ada di dalam dirinya. Kembali lagi ke hikmah nomor 7. Semua kita diberikan keyakinan di dalam muamalah kepada Allah SWT. Husnudzonlah kepada Allah. Jangan sekali-kali meragukan janji Allah terhadap orang yang meminta kepada Dia. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar atau tidak memenuhi janji. Kalau kita berdoa kepada Allah pasti diijabah. Cuman benahilah hati untuk sedikit pun tidak punya keraguan. Karena keraguan itu menandakan buruknya iman kita, buruknya muamalah kita kepada Allah SWT. Yakinlah dan pasrahkanlah kepada Allah kapan waktunya, di hari yang mana Allah akan mengabulkan, itu bagian dari rahasia dan keadilan Allah SWT. Semoga ada manfaatnya, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas makalah Ibnu Athaillah. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari satu hal yang luar biasa gitu ya. Kita semua kena gitu. Kita semua yang harus, kayaknya ini harus diulang lagi Ustaz, agar kita kita bisa lebih tahu lebih detail tentang pribadi kita masing-masing gitu. Saya kira itu yang mungkin saya mampu, karena saya harus membatasi waktu ini karena kayaknya juga harus ke tempat lain begitu. Jadi saya kira nanti sampai kira-kira jam 7.15 lah begitu kita tutup. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan apa gitu dari Bapak Ibu barangkali. Silakan. Mari Pak. Ya, Mas Eko. Ya, tadi salah satu hikmahnya dari makalah ke-7 ini kan jangan kita fokus akan janji Allah ke kita, tapi fokuskan pada amalan kita atau ibadah kita pada Allah. Kan sampai kira-kira begitulah mungkin ya. Nah, untuk kita sendiri gitu ya, untuk amalan kita sendiri kan banyak sekali amalan itu. Nah, apakah sebaiknya kita itu melakukan banyak mungkin amalan itu, atau kita istiqomah pada amalan-amalan tertentu gitu ya. Misalnya amalan yang sehari kita lakukan, kita lebih istiqomah untuk, maksudnya mungkin lebih ke arah meningkatkan quality gitu ya, mungkin daripada mengejar quantity, atau bagaimana seharusnya yang harus kita lakukan dalam keseharian kita gitu ya, untuk at the end of the day kan kita ingin we seek pleasure from Allah ya, kita ingin supaya Allah itu ridho kepada kita, supaya Allah itu cinta kepada kita gitu kan. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mungkin apakah kita fokus kepada quality dari amalan-amalan kita itu dengan istiqomah kepada amalan-amalan itu, atau apakah kita harus
melakukan sebanyak-banyaknya gitu ya. Dari quantity gitu. Mungkin itu saja. Sebelum ada yang lain, mungkin kalian gitu atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honestly, that my head is hurting now, Ustaz. Begitu tingginya ilmu yang diberikan Pak Ustaz, dan kelihatannya saya tidak on that level, agak pusing juga tadi ini apa namanya mengikutinya. Mungkin nanti lain kali bisa dijelaskan lebih agak ke level kita gitu, Ustaz. Agak susah sebenarnya tadi untuk mengikuti Ustaz tadi. Yang kedua, tadi Ustaz menyatakan bahwa basiroh kita, sir kita ini bisa padam, bisa redup dan juga bisa padam. Menjadi pertanyaan saya itu bisa minta dijelaskan lagi, kemudian juga diberikan contoh-contohnya, apa yang kira-kira para ini ya di dalam konteks modern era, mungkin dalam konteks Melbourne juga, apa yang kira-kira bisa menyebabkan basiroh dan sir kita ini redup dan juga padam. Tentunya juga apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa tetap memanage atau memaintain level dari basir dan sir kita untuk tetap bisa menyala terus. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang mumet tidak hanya sampean ya, saya juga mumet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang hikam itu tidak mudah karena memang kata-katanya singkat, padat, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Karena itu kita bersama-sama belajar untuk itu. Yang pertama dulu tentang amal apa yang baik. Satu, ada hadis sahih menyatakan habul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu yang kontinu, yang rutin, yang mudawamah, yang terus-menerus meskipun kecil. Tidak berarti kemudian bahwa kalau gitu satu aja lah yang penting. Tidak begitu. Maksudnya hadis itu lebih menekankan kontinuitas dari apa yang kita lakukan. Itu juga menunjukkan bahwa satu, kalau kita ingin melakukan perbuatan yang bisa kontinu, mulailah dari yang kecil-kecil. Jangan yang besar-besar. Contoh gampangannya, saya mau sholat tahajud. Di hadis ini 11 rakaat, nggak pernah sholat tahajud nih, nggak pernah sholat satu sama sekali, giliran ikut ngaji hadis, wah nanti malam saya bangun langsung 11 rakaat, insya Allah bertahan 3 hari, habis itu nggak akan lagi, karena sama ibadah itu sama dengan maksiat itu sama dengan orang minum, pertama seseloki dulu misalnya, terus sampai 1 kerat, kan kayak gitu, sama ibadah juga gitu, kalau kita mau continue. Mulailah dari yang yang kita mampu, yang standarnya itu di mana saya bisa istiqomah, itu standarnya. Misalnya saya ini tidak bisa Ustaz kalau untuk sholat tahajud 11 rakaat plus witirnya, keberatan ini, pagi saya kerja. Startnya jangan dari situ sudah, karena kemungkinan kita asumsinya saya tidak bisa istiqomah nanti kalau kayak begitu. Udah mulai dari yang kecil dulu. Kalau saya 1 jam sebelum subuh, wah nggak kuat saya, setengah jam. Kalau setengah jam saya nggak kuat, 1/4 jam. Kalau sudah 1/4 terus, nanti dinaikkan. Kalau sudah istiqomah, dinaikkan. Jadi setengah jam misalnya. Sama dengan baca Al-Quran. Kita tidak pernah baca Al-Quran, giliran ngaji suatu saat, kena cambuk sama ustadznya, misalnya Quran ini gini-gini, mulai merenung, ya Allah, iya ya, kata Nabi di Al-Quran, Nabi sedih dan kemudian melaporkan kepada Allah, inna qaumi ittakhadha hadzal Quran kitaban mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku itu menjadikan Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan, gak dibaca, ada itu, merasa tersindir. Waduh, pulang saya mau ngaji lah, ngambil langsung 1 juz, besok udah gak akan ngaji lagi itu ya. Itu yang tidak di perbuatan yang gitu sebenarnya tidak bagus. Ya meskipun ya bagus aja daripada tidak melakukan sama sekali. Tapi biasanya itu motivasinya pendek. Karena itu mulailah dari yang kira-kira itu kita bisa melakukan secara kontinu. Saya tidak bisa kalau 1 juz ini, saya maulah pokoknya saya membaca Quran tiap hari misalnya. Apa saya yang kuat 1 lembar, 1 lembar, 1 muka, 1 muka, setengah. Pokoknya yang kira-kira kita bisa kita continue, dan itu yang disukai oleh Allah SWT.
Kenapa? Karena kontinuitas itu menunjukkan kita sungguh-sungguh di hadapan Allah. Bukan amalnya dari Allah, tapi kesungguhan itu. Kalau cuma sekali itu, ya itu namanya kayak tidak sungguh-sungguh sadar di dalam hatinya sebenarnya. Hanya sekedar lecutan. Ibarat orang habis dipukul, oke, selesai, habis itu lupa lagi. Kurang disenangi itu. Yang disenangi adalah orang yang punya kesadaran tetap di dalam batinnya. Cirinya apa? Kalau dia beramal, dia continue. Itu cirinya orang yang izzahnya kuat, yang himmahnya kuat. Saya kasih contoh. Kalau saya tidak keliru, Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi apa? Seorang tabi'in melihat bahwa ada salah seorang sahabiah yang masih hidup, ya, usianya sudah 100 tahun usianya. Ikrimah kalau saya tidak keliru, ya Ikrimah, usianya sudah 100 tahun. Karena mendengar ini ada sahabiah yang masih hidup dan seterusnya, dia datangi untuk belajar, untuk mendapatkan sanad. Dia ngaji kitab Bukhari kepada Ikrimah, ya, ngaji kitab Bukhari. Butuh waktu berapa hari? 3 hari di hataman itu. Jadi, wah, jangankan di hadapan orang, bacalah sendiri baca kitab Bukhari itu yang lengkap ya. Jangan yang hanya hadisnya saja, termasuk dari ini, dari itunya itu lengkap. Baca aja, kalau bisa hatam 3 hari, itu the best sekali, udah hebat sekali itu. Insya Allah berat itu setelah selesai itu. Ini seorang tabi'in ini datang, dan dia karena kepingin mendapatkan sanadnya itu dibaca. Jadi karena dulu kalau orang belajar hadis itu dulu ketemu gurunya, either didengarkan atau membaca kitab agar untuk mendapatkan sanadnya. Nah, jadi dia bacain ini, didengarin dan seterusnya itu. Itu butuh 3 hari. Hari ketiga dia melakukan itu 24 jam dari fajar ke fajar lagi. Yang hebat itu bukan tabi'innya, tapi Ikrimahnya, bayangin itu. Kalau kita cuma baca kan enak itu, karena kita yang butuh. Gurunya ini kan gurunya tuh dengerin, usia sudah 100 tahun. Bayangkan itu, kalau tidak punya himmah yang sangat tinggi, cintanya terhadap ilmu, Allah SWT tidak mungkin kayak begitu. Tidak mungkin gitu. Itu orang yang sudah benar-benar istiqomah di usia yang sudah sangat tua renta, ya. Dan Allah mencintai orang yang bisa mudawamah di dalam perbuatannya itu. Dalam perbuatannya. Jangan terlalu memaksa diri, karena biasanya itu tanda sesaat. Itu tanda sesaat. Tanda sesaat saja. Jadi mulai tentu saja yang terbaik adalah kalau kita bisa melakukan banyak hal dan istiqomah. Itu sungguh sangat baik. Sungguh sangat baik. Kalau sudah bisa melakukan semua perbuatan yang wajib, mulailah tambahi dengan perbuatan yang sunnah. Jangan dibalik. Ya, karena kadang-kadang itu ciri orang yang tidak bisa istiqomah biasanya. Ya, subuhnya masih belum bisa bagus, giliran kena habis pengajian, malam sadar, bangun 1 jam sebelumnya, sholat, menjelang subuh ngantuk, subuhnya lewat. Ya, kira-kira model kayak begitu. Start dari yang benar. Ya, sama dengan jasmani, ruhani juga butuh pelan-pelan, perbaiki dan seterusnya. Semua yang cepat-cepat itu, yang instan itu pasti nggak benar, kecuali Indomie saja yang benar. Jadi yang fardu dulu, baru yang kemudian yang sunnah dan seterusnya. Nah, ditambahin, kalau makin mau meningkat tambah tingkat lagi dan seterusnya gitu. Itu yang nanti akan membuat mudawamah kita. Sama hafalan juga kayak begitu. Hafalan Al-Quran sama, ini kepada saya sendiri misalnya. Itu kalau datang lagi merasa banyak salahnya, lama, dia ngapalin terus lama gitu. Nanti breaknya kelamaan kalau kayak gitu. Kalau bisa itu rutin. Nah, itu yang susah. Segala apapun harus mudawamah. Kira-kira begitunya. Terus yang kedua tadi tentang memadamkan apa yang bisa itu ya. Ada banyak amalan, misalnya bisa dengan memang belum ada buku atau kitab yang sifatnya praktis untuk bagaimana mengaktifkan inner senses dari manusia ini, ya.
Tapi misalnya beberapa ulama misalnya menyatakan ya, itu bisa dilakukan dengan zikir, ya ada zikir-zikir tertentu yang Cak Holis mungkin yang lebih jago bagaimana zikir untuk mengaktifasi latifah ruh misalnya, ada zikir yang untuk menghidupkan latifah apa namanya sir misalnya dan seterusnya. Tetapi sekali lagi bahwa ada banyak caranya itu, tidak hanya dengan zikir, tapi dengan banyak hal, tafakkur, ilmu dan segala macamnya, amal-amal soleh, terus kita muamalah dengan Allah sebaik mungkin, itu juga membukakan bagian dari inner senses kita yang ada di dalam diri kita. Sama seperti begini misalnya ya, Al-Quran misalnya menyatakan innal ladzina amanu idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Misalnya sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah dia tergetar hatinya, kalau dibacakan Al-Quran nambah imannya. Ini untuk ukuran orang mukmin yang sudah benar, inner sensesnya itu jalan semuanya, udah bagus gitu. Jadi hatinya juga nyambung, semuanya potensi dalam dirinya. Lah itu yang Allah kenapa mensifati orang-orang beriman dengan karakter kayak begitu. Kalau kita masih belum merasakan itu, kira-kira masih banyak yang harus dibenahi di dalam batin kita ini, dalam hati kita. Dengan cara apa? Dengan terus melakukan amal soleh, menyadari jeleknya diri kita, memperbanyak zikir juga. Dan yang menarik misalnya ya, ini saya coba secara logika saja. Zikir mengapa menghasilkan ketentraman contohnya, selain nanti akan membuka hati. Secara teori bahwa yang menentramkan kita itu katanya ada banyak teknik, misalnya dalam meditasi atau segala macam lah rupanya itu. Kalau lidah kita itu, huruf-huruf yang ada di dalam kata la ilaha illallah atau Allah dan seterusnya itu memang huruf-huruf yang membuat orang merasa tenang katanya. Seperti lalabai lah. Misalnya sama, kan hampir sama itu di semua kebudayaan. Kalau kita menggudang bayi agar tidur, orang yang bilang la 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 la, semuanya le le le, semuanya. Kalau orang Arab ya le, misalnya orang Arab, orang kita la 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 atau lulu. Memang katanya, dan menarik, huruf la ilaha illallah itu hanya terambil dari huruf di tenggorokan, mulai dari aqsal khalq yaitu hamzah ya, a itu letaknya di sini di paling ujung, Allah itu ke lam paling puncak sana sehingga lidah kita ke atas, dan hak kembali lagi ke aqsal lagi. Jadi kayak, dan itu kalau dirutinkan katanya orang melakukan tindakan kayak begitu itu akan membawa dampak ketenangan. Ini saya tidak bicara religius. Ini katanya secara ilmiah begitu. Dan subhanallahnya, la ilaha illallah itu terdiri dari itu saja. Semua kata la ilaha illallah itu terdiri dari 3 kata itu, 3 huruf itu saja. Alif, lam, sama ha. Diputar-putar. La itu lam sama alif. Ilaha, alif, lam, ha. Illallah, illa, alif, lam, alif lagi. Allah juga itu aja terus. Diputar-putar di sini itu. Dan itu akan membawa dampak itu. Itu satu dampaknya. Apalagi kalau itu terus kita maknai, kita negasikan semua yang bukan Allah, dan kita benar-benar masukkan di dalam hati itu hanya Allah, terus dan seterusnya, pasti membawa dampak penyingkapan itu. Dan tentu yang paling gampangnya adalah setiap kita berbuat maksiat, membuat tertutup itu. Intinya itu aja. Ya, jadi sepanjang kita terus memperbaiki diri kita dengan amal-amal soleh, taubat kepada Allah, zikir dan seterusnya, membuat inner senses kita itu terbuka. Memang semuanya nanti bisa melihat kalau sudah mati. Ya. Kalau sudah mati, semua inner senses itu kebuka. Makanya sebagian ulama menyatakan ketutupnya inner senses itu satu, selain karena dosa, juga karena tubuh kita. Tubuh kita ini menghalangi.
menghalangi. Karena itu misalnya Al-Quran menyatakan di surat wajah syahidu apa itu yang ghita'aka fa basarukal yawma hadid, saya nggak lupa ya. Dzalika yaumul wa'id wa ja'a sakratul maut laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kata Al-Qur'an, laqad kunta, dulu kamu itu ghaflah, kita lupa, laqad kunta fi ghaflatin fakashafna 'anka ghita'aka, maka oleh Allah dibuka penutup kita ini. Kita semuanya bisa tahu. Makanya salah satu makna bahwa nanti ketika orang dibangkitkan dari kubur dan kemudian melihat ke langit dan langit itu menjadi sangat lebar dan seterusnya, itu sebuah riwayat menunjukkan kita semuanya bisa tahu semua malaikat-malaikat itu karena oleh Allah dibuka. Lah, ya mungkin kita tidak sampai ke sana, tapi usaha-usaha yang memperbaiki amal soleh, usaha-usaha untuk istighfar, zikir kepada Allah SWT, makin memperbaiki akhlak kita, makin memperbaiki cara muamalah kita dengan Allah SWT, insya Allah itu yang akan membuat ruhani kita makin hidup. Gampangannya, kalau kolbun itu bisa hidup dengan adanya ilmu Allah SWT, ilmu itu kalau diamalkan dia akan menggerakkan atau menghidupkan fuad kita, dan itu terus. Kalau kita makin tambah yakin, lubnya juga akan hidup. Kira-kira kayak gitu. Orang tidak akan bisa hidup hatinya kalau dia tidak disirami oleh ilmu Allah SWT, oleh Al-Quran, oleh hadis dan seterusnya. Susah itu. Meskipun ilmu Allah, cahaya Allah itu kan sebenarnya ada di dalam Al-Quran, ada di hadis, ada di alam semesta ini semuanya. Tinggal kita mau memanfaatkan atau enggak. Ya. Makanya para orang-orang yang soleh itu bisa merasakan ilmu itu tidak hanya di kolbunya saja, tapi masuk ke relung hatinya terus dan seterusnya, sehingga merasakan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang dulu saya ceritakan bagaimana bisa membaca satu dua ayat saja berlama-lama, hingga keponakannya Qasim bin Muhammad sampai harus pergi ke pasar, pulang lagi masih melihat Aisyah dalam rokaat yang sama, hanya keep repeating ayat yang tadi dibaca ya. Aisyah itu memukau sekali, dia punya murid ratusan dari laki-laki dan sekitar 90 dari perempuan ya. Jadi muridnya banyak, termasuk yang jadi murid-murid yang jadi ulama-ulama besar itu ya saudara-saudaranya sendiri, keponakannya ya. Misalnya Qasim bin Muhammad tabi'in, itu keponakan Aisyah yang belajar dari Aisyah, dari bibinya sendiri dia belajar, dari bibinya sendiri ya. Banyak orang-orang besar itu lahir dari perempuan-perempuan yang soleh, perempuan-perempuan soleh. Ada lagi yang menarik, wah ada hebat lagi, ada kawan-kawan kan saya ceritakan tapi singkatnya, ada seorang ulama yang sangat soleh, punya anak yang sangat soleh. Muridnya ini ada orang murid yang miskin. Lah kemudian dia tidak kelihatan ngaji 2-3 hari, kemudian muncul lagi, ditanyain sama si ulama ini ulama hadis yang sangat terkenal. Kemudian ditanyain, kalau saya tidak salah Al-Mizzi, ditanyain, kamu kemana saja? Saya maaf ya Syekh, karena istri saya meninggal yang gini-gini, jadi saya tidak hadir gini. Sudah kawin lagi? Belum. Mau kawin tidak sama anak saya? Dia bingung ya. Anaknya ulama besar, Sa'id ibn Musayyib, saya ingat. Sa'id ibn Musayyib ini dijuluki dengan Sayyidut Tabi'in, sebagai rajanya tabi'in. Jadi kalau di kalangan tabi'in, top-topannya tabi'in itu Sa'id ibn Musayyib ya. Misalnya kalau sahabat, top-topannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Top-topannya tabi'in itu Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib itu punya putri cantik,
dilamar oleh Malik bin Marwan, khalifah Amirul Mukminin pada saat itu. Dilamar untuk didapatkan anaknya. Nggak mau Said Musayyib. Nggak mau, nggak mau kasih itu. Dan singkat cerita, muridnya ini yang miskin ini datang, kemana kamu? Ini meninggal gini dan seterusnya. Mau kawin sama anak saya. Bingung dia, saya ini nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya apa-apa. Dia cuma punya 2 dirham. Just 2 dirham. Berapa kalau uang sekarang 2 dirham itu? Nah, setelah itu dinikahkan. Dinikahkan, dia pulang ke rumahnya. Ini masih belum diambil. Istrinya masih baru hari pertama. Dia bingung di rumah, mikir-mikir, bener enggak saya ini nikah sama putrinya Said bin Musayyib yang baru dilamar. Katakanlah ini SBY yang ngelamar. Kok malah dikasihkan orang yang cuma 2 dirham? Cuma 2 dirham. Nah, dan seterusnya. Ya karena akhlaknya yang mengkau dan ilmunya sebenarnya dipilih. Dan itu yang ditiru oleh ulama-ulama NU ya. Ngambil murid yang pinter dinikahkan sama anaknya ya. Jadi dinikahkan sama dirinya sendiri. Kayaknya kayak Jember ya lah. Lah, yang menarik kemudian suatu saat si muridnya ini, menantunya ini ingin menghadiri majelisnya gurunya, ya ini Said menurut saya. Kata putrinya, kata istrinya, dia bilang, udah nggak usah kesini aja, saya ajari. U'allimuka ilma Said, dari aku yang mengajarimu ilmunya Said. Kenapa? Karena dia alimnya minta ampun. Dia tahu semuanya ilmu ayahnya itu. Sampai dia bilang, gak usah jauh-jauh, u'allimuka ilma Said, sini, kita ajarin sendiri kamu. Kira-kira gitu. Itu orang-orang soleh, putri-putrinya juga soleh. Ya, udah kayak sekarang. Banyak kiai sekarang anaknya udah tahu kayak apa. Ya, karena tidak dididik, karena tidak diajarin lagi. Tapi kalau orang-orang dulu, putrinya Imam Malik, subhanallah, yang jadi istrinya Ibnu Katsir. Ya, ini yang menarik sekali. Jadi, ya memang kayak begitu ya, memang orang soleh ketemu lagi dan seterusnya gitu. Ya. Jadi Ibnu Katsir punya istri 2 kalau saya nggak lihat, semuanya orang-orang soleh. Salah satunya adalah anaknya yang juga menjadi apa namanya istrinya Ibnu Katsir, di zamannya banyaklah tentang wanita. Suatu saat kita bicara tentang wanita-wanita hebat dalam Islam yang memukau sekali ilmunya, hafalannya, ibadahnya dan seterusnya. Bahkan ada satu wanita yang Ibnu Taimiyah saja takut. Ya. Jadi kalau orang ini datang menanyai dia, Ibnu Taimiyah sudah siap-siap. Saya belajar dulu. Karena hebatnya wanita ini. Sampai orang sekali bersyekhul Islam yang digelari dalam dunia Islam itu sebagai syekhnya orang Islam, itu harus mempersiapkan. Hanya karena mau kedatangan seorang wanita. Saya lupa namanya. Banyak orang-orang soleh itu, orang-orang hebat dalam Islam itu namanya Fatimah kalau perempuan. Fatime ya. Di Betawi juga ada Fatime Jande Mude ya. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih sekali Ustaz atas jawaban yang sangat panjang dan lebar. Semoga sekali lagi, saya tidak ingin menyimpulkan apa-apa, tapi beberapa poin penting seperti jangan pernah sanksi akan janji Allah. Kita berdoa kalau tidak dikabulkan, itu saya kira harus kita hilangkan dan kita yakin sepenuh-penuhnya sebagai bagian daripada keimanan kita bahwa janji Allah itu pasti akan ditepati oleh Allah SWT. Kemudian beberapa hal yang membuat kita untuk tidak lagi berbuat yang bisa menutupi basyiroh kita, yang bisa bermuamalah dengan Allah sebaik-baik muamalah. Saya kira itu saja. Nanti kalau ada diskusi yang informal bisa diteruskan kepada acara setelah ini. Saya kira begitu. Mari kita tutup acara kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.